Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua Zhong Xiao yang berkata, mungkin kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan kompetisi 3 sekte. Hal itu dikarenakan sekte Tianting belum memilih 9 murid sejati mereka. Ye Chen pun setuju dan akan ditetapkan dalam waktu 9 hari. Setelahnya, Ye Chen memerintahkan yang lain untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan keempat tetua Yan Huang tersebut disuruh untuk tetap tinggal karena Ye Chen ingin berbicara hal penting. Ye Chen membuat formasi pelindung agar pembicaraan mereka tak didengar oleh orang lain. Sedangkan tetua Jiang bertanya apakah sebenarnya yang telah terjadi. Ye Chen meminta agar mereka berempat menjawab setiap pertanyaan darinya dengan jujur. Tetua Jiang berkata, jika itu adalah perintah darimu, maka kami akan melakukannya. Lalu Ye Chen pun bertanya, apakah master kalian yang bernama Hong Chen dari generasi ke-97 benar-benar sudah mati? Karena diriku ragu jika Hong Chen sebenarnya masih hidup. 4位炎黄长老请留一下，随安望战必危，还请4位如实告知晚辈。圣主，什么事情？陈前辈，真的亡了吗？ Chen Shui menjawab, jika hal itu tidak mungkin karena aku melihat dengan mataku sendiri bahwa Master Hong Chen telah mati. Kemudian tetua Zhongli pun berkata, apakah dirimu pernah melihat seseorang yang mirip dengan Master kami? Ye Chen menjelaskan bahwa aku pernah melihat seseorang mengenakan topeng hitam. Meskipun diriku tak melihat wajahnya, tetapi ia memiliki mata immortal di mata kanannya. Tetua Jiang bertanya, lalu apa lagi yang kau lihat? Ye Chen menjawab, kami sempat bertarung dalam ilusi, namun setelah itu dirinya segera pergi. Chen Shui menyadari jika pria tersebut pasti memang benar adalah master mereka. Tetua Zhongkui mengatakan jika hal itu terlalu aneh karena pelakat jiwa milik master telah hancur. Sementara itu, Tetua Li juga menambahkan jika memang master masih hidup, berarti ia sudah berusia 1500 tahun. Namun, tak mungkin jika ia bisa bertahan hidup selama itu di alam kuasi surga. 而且还有一颗仙轮眼。叶晨，你是不是见到谁了？也不可能活得那么久啊！他戴着面具，不知道真容。 Chen Shui menegaskan mungkin sang master sudah menerobos ke alam surga yang lebih tinggi. Tetua Jiang menjelaskan bahwa itu tak mungkin, karena apabila seseorang menerobos alam surga, pasti akan ada fenomena luar biasa yang harus dilewati master. Ye Chen pun berkata, jika memang seperti itu, berarti hanya ada satu kemungkinan saat ini, yaitu seperti keturunan kaisar, maka Hong Chen menyegel dirinya sendiri. Namun tetua Jiang bertanya, lalu bagaimana dengan pelakat jiwa miliknya yang telah hancur? Ye Chen memberitahu mungkin saja hal tersebut disebabkan oleh pelakat jiwa yang telah memudar. Tetua Jiang pun mengerti karena bisa saja hal itu memang benar. Chen Shui pun segera bergegas pergi untuk mencari master mereka. Tapi tiba-tiba saja Ye Chen telah berada di hadapannya untuk menghalangi jalannya. Ye Chen menegaskan bahwa aku tak akan membiarkan dirimu pergi sampai semuanya jelas. Dan apakah kau masih belum menyadari jika diriku saja bukan tandingannya? Apalagi dirimu yang tak mungkin bisa mengalahkan dirinya. 必定会出现旷世异象。师尊已经突破到了天境呢。后羿一样，自我封印了，灵魂玉牌自行磨灭了。又该如何解释？不可能。我去找他。 Dengan kesal, Chen Shui menjawab, dia adalah masterku, jadi tak mungkin dia akan menyakitiku. Tak punya pilihan lain, Ye Chen pun segera mengeluarkan benda suci Yan Huang. Dirinya memberitahu bahwa saat melihat mastermu, benda ini menjadi gemetar ketakutan.
Dan sebagai leluhur sekte Yan Huang, haruskah benda suci ini bereaksi seperti itu? Tak hanya itu saja, meskipun dia adalah mastermu, dia bukan lagi orang yang sama seperti Master Yan Huang dahulu. Tetapi Chen Shui tetap keras kepala dan meminta agar Ye Chen menyerahkan masalah ini kepadanya. Ye Chen mengatakan, jika kau saja telah kehilangan ketenangan yang seharusnya kau miliki, lantas bagaimana mungkin diriku menyerahkan masalah ini kepadamu? Bahkan orang lain sekalipun untuk menyelidiki tentang Hong Chen. 师尊怎么会不认识我？ 但已经不再是从前的红尘。炎黄圣物该是这种反应吗？这件事情我不可能交给你。 交给我去调查。 Para tetua lainnya menjadi sangat terkejut mendengar penjelasan Ye Chen, sehingga Ye Chen mengatakan bahwa ini akan berhasil jika kalian berempat percaya padaku, maka tetaplah berada di Tianting untuk menunggu kedatangannya, karena intuisiku memberitahu jika dia pasti akan datang. Ye Chen juga mengingatkan bahwa hanya kita berlima yang mengetahui tentang masalah ini. Jadi aku mohon jangan sampai ini tersebar kepada orang lain. Chen Shui akhirnya mengerti dan berjanji akan mematuhi perintah dari Ye Chen. Lalu saat Ye Chen berjalan di pegunungan Tianting, datang seseorang yang menyapanya. Kemudian tak berselang lama datang juga Li Yuyi dan dua wanita yang menghampiri Ye Chen. Ye Chen mengatakan, di malam hari seperti ini kalian berani sekali berpegangan tangan. Li Yuyi menjelaskan bahwa kami sebentar lagi akan menikah. Ye Chen menjawab, jika seperti itu maka aku harus menyiapkan hadiah untuk kalian. Li Yuyi pun tersenyum sambil berkata bahwa itu tentu saja, karena sebagai yang mulia kau harus menjaga sikapmu. 我们5人知晓，切勿外传，你们在天庭等着就行。这是哪位贵人啊？ 见过圣主。 圣主，随礼可不能寒碜啊！ 你们俩就敢手牵着手？ Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria yang berkata, mengapa di sini ramai sekali? Sedangkan Li Yuyi menjawab, jika kau tak suka, mengapa kau tak tinggal saja di sekte Qingyun? Bahkan sekarang dirimu justru datang ke wilayah pasukan surgawi. Pria tersebut menjelaskan jika diriku ke sini untuk mengajak Nona Xian melihat bulan bersamaku. Sedangkan Ye Chen berkata bahwa sepertinya aku harus menyiapkan satu hadiah lagi. Pria itu mengatakan jika kalian berdua juga terlihat seperti pasangan yang serasi. Yang hal itu tentu membuat Ye Chen dan wanita tersebut menjadi tersipu malu. Ye Chen menegaskan, apakah kalian berdua datang ke Tianting hanya untuk menguji kesabaranku? Mereka berdua pun segera meminta maaf karena sebenarnya kami hanya bercanda. Lalu wanita itu izin pergi dan memberitahu bahwa aku memiliki hal lain yang harus dikerjakan. 莲姑娘，今晚一起赏月吗？你小子来干嘛？就来凑合，我看你俩。也蛮有夫妻相的。我还有事， Sedangkan mereka berdua mengatakan jika sepertinya kau menakutinya agar dia bisa pergi. Ye Chen yang sangat kesal memerintahkan agar mereka berdua lebih baik pergi saja. Melihat Ye Chen yang sangat marah, mereka pun bergegas pergi bersama pasangan mereka. Di saat Ye Chen hendak melanjutkan perjalanan, datang Xian yang memanggilnya. Xian menjelaskan bahwa diriku tak ingin pergi ke Ren Huang karena aku ingin ikut denganmu. Ye Chen memberitahu bahwa Ren Huang adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Jadi anggap saja kau ke sana untuk bertambah kuat dan jangan sampai membuatku malu. Tak punya pilihan lain, Xian hanya bisa menyetujuinya. Lalu Ye Chen mengatakan jika aku akan tinggal di Tianting untuk mempersiapkan kompetisi 3 sekte. Xian menjawab, karena waktu itu Master telah meraih peringkat pertama, maka diriku juga akan memenangkannya sama seperti Master. 婷儿，咱们去小树林逛逛。听话，去那里好好磨练。不，师傅，我不想去人皇第一，我也要夺第一。三宗大比有没有信心啊？ Kemudian Ye Chen berkata bahwa semua itu tergantung dengan kekuatan yang kau miliki. Sehingga Xian menegaskan bahwa di antara murid-murid generasi Xuan, hanya saudara Hua satu-satunya lawanku. Jadi untuk murid yang lainnya tak perlu aku takutkan.
Setelah itu, Ye Chen pun segera melanjutkan perjalanannya. Saat berjalan, Ye Chen menyadari bahwa meskipun diriku pergi selama 3 tahun, mereka semua berhasil mengembangkan kota Nanchu dengan sangat baik. Dan ketika Ye Chen berada di sebuah toko makanan, dirinya mendengar Li Xiao berkata bahwa aku mendapat kabar jika kompetisi 3 sekte akan kembali diadakan dalam waktu 9 hari ini. Temannya menjawab, meskipun sudah lama sejak kompetisi 3 sekte terakhir, tapi masih teringat jelas dalam ingatan masyarakat yang ada di sini. 我一定会全力以赴的。看看你有没有这个实力了。南楚这几年发展的不错呀。小二，来一壶茶。不又要举行3宗大比了？ Ye Chen kemudian berkata pada Li Xiao, sepertinya kau telah banyak berubah. Yang mana hal itu membuat Li Xiao sangat terkejut mendengar perkataan Ye Chen. Ye Chen kembali mengatakan bahwa seharusnya keturunan Guanlong tak terlihat depresi seperti itu. Li Xiao menjawab, aku tak menyangka akan bertemu dengan dirimu di tempat ini. Lantas Ye Chen bertanya, mengapa dirimu masih berada di Nanchu? Li Xiao menjelaskan bahwa disinilah rumahku yang sebenarnya. Lalu saat akan pergi, Ye Chen memberitahu jika kau bersedia mengikutiku untuk menaklukkan dunia, maka kau bisa datang ke sekte Heng Yue untuk menemukan diriku. Li Xiao tak mengira jika Ye Chen masih mengingat tentang dirinya. Ketika Ye Chen akan melewati kerajaan Haotian, tanpa diduga si Yue datang dan bertanya, mengapa kau malah pergi begitu saja? Ye Chen pun menjawab bahwa diriku hanya sekedar lewat tempat ini. Si Yue menawarkan agar lebih baik kau masuk dan beristirahat sebentar. 没想到居然能在这里见到你， 广龙的后人不该如此颓废， 这便是少年皇者的胸襟吗？ 征战天下，可来横越寻我。 又来了，何不进来小坐片刻？ Tanpa berbasa-basi, si Yue langsung menarik tangan Ye Chen untuk masuk ke dalam. Sesampainya di sana, Patriark Haotian terkejut saat melihat Ye Chen kini berada di hadapannya. Ye Chen menjelaskan jika diriku hanya kebetulan saja lewat tempat ini. Lalu seorang pria berkata bahwa tidak mudah bagi kalian untuk berkumpul seperti sekarang. Jadi kami akan pergi agar tidak mengganggu kalian berdua. Setelah kepergian mereka, Patriark Haotian mengatakan, jarang sekali kau datang ke sini. Sedangkan Ye Chen kembali menjawab jika diriku hanya kebetulan saja melewati tempat ini. Patriark Haotian berkata bahwa aku tahu kau pasti membenciku. Namun sampai sekarang kau masih belum memberitahuku siapakah ibu kandungmu yang sebenarnya. Ye Chen menjawab, bahkan aku sendiri saja belum pernah bertemu dengan ibuku. Lantas bagaimana aku bisa memberitahu sesuatu yang tidak ku ketahui? 你们继续举办宴会吧。最近一切都好吧？我等就先告退了。我们也撤。我从小就是个孤儿，对不住你，还有你的娘亲。 Tak hanya itu, karena dari saat aku lahir ke dunia ini, aku tak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuaku. Diriku juga hanya mengandalkan insting untuk tetap bertahan hidup. Dan saat aku kelaparan, diriku sendirilah yang mencari makanan untuk ku makan. Bahkan diriku juga dengan terpaksa memakan hewan liar karena tak ada makanan yang layak untuk dimakan. Terkadang diriku juga harus bertarung melawan anjing liar agar bisa mendapatkan sesuap makanan. Dan meskipun aku dihina oleh anak orang kaya, itu tak masalah selama aku bisa makan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ye Chen pun segera pergi dari sana. Saat di perjalanan, Ye Chen menyadari jika si Yue masih saja mengikuti dirinya. Sehingga si Yue keluar dari tempat persembunyiannya dan bertanya, apakah kau sudah tahu sejak awal aku mengikutimu? 小时候甚至为了一口吃食，一开始我就从未享受过父母的疼关系，至少能吃一顿饱饭，去地上捡，被野狗追。你早就知道我在跟着你吗？ 你还要跟我多？ Ye Chen menjawab, bagaimana menurut dirimu? Si Yue mengatakan, apakah aku bisa ikut pergi bersamamu kemanapun kau melangkah? Ye Chen menegaskan, lakukan semuanya seperti yang kau mau. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja Ye Chen justru malah terhenti. Dirinya memberitahu bahwa aku memiliki firasat yang buruk.
Dan saat si Yue bertanya apa sebenarnya yang kau lihat, tanpa diduga ada sebuah pedang yang mengarah kepada mereka. Ye Chen menyadari jika pria yang baru saja menyerangnya adalah putra suci dinasti pembunuh. Putra suci tersebut berkata bahwa panggilan yang mulia surga memang pantas untuk orang sepertimu. Ye Chen pun segera mengeluarkan formasi pelindung. Dirinya mengatakan, apakah kau tidak takut ditertawakan karena melakukan rencana rahasia seperti ini? Putra suci itu memuji Ye Chen karena benar-benar sangat pintar dalam melihat kondisi. Ye Chen bertanya, apakah kau menyatakan perang pada diriku? Putra suci menjawab bahwa aku tak menyukai bertarung tanpa ada tantangan. 啥也没有啊！你停下来，怎么也不说一声？堂堂圣子居然搞偷袭，你是杀手神朝的圣子，有资格做我的对手。 Putra suci menjelaskan dalam waktu 9 hari matahari di Dongling, bawalah mata immortal milikmu, dan di sanalah aku akan menunggu dirimu untuk bertarung denganku. Setelah mengatakan niatnya, putra suci itu pun segera pergi dari sana. Ye Chen sadar jika tanpa mata immortal dirinya bukanlah tandingan untuk putra suci tersebut. Bahkan saat ini diriku juga tak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Apalagi pergerakan putra suci mengandung jejak kekuatan yang misterius. Jejak itu mirip sekali dengan teknik mata immortal Amaterasu dan juga harus menyentuh ranah, ruang, serta waktu. Si Yue bertanya apakah putra suci itu akan melakukan pembunuhan besar di Chu Selatan. Karena aku khawatir jika kau saja tak sebanding dengan dirinya, bagaimana dengan orang lain? Ye Chen menjawab jika itu tak mungkin akan terjadi. Si Yue bertanya bagaimana bisa dirimu begitu yakin dengan hal ini. Sedangkan Ye Chen memberitahu bahwa seorang pembunuh terkenal sepertinya tak mungkin membunuh orang sembarangan. Sehingga si Yue pun mengerti dan mengatakan jika itu memang masuk akal. 带上你的6道仙轮，战吧！你以为呢？似乎与仙轮天照十分相似。迪奥，断不会做那种事。会不会在南楚天庭大肆屠戮？ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 99 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.